kepada saya, Bapak Tom yang saya hormati, Bapak Ibu calon pengawas SMA tahun 2021. Selanjutnya kita berikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Bapak Igede Cahya Widiarta SPD Kim. Waktu Bapak mulai dari pukul 12.50 dan berakhir pada pukul 13.35. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Igede. Kepada Bapak saya persilakan. Terima kasih Bapak Farhan yang memandu acara kita. Terima kasih untuk Bapak Tom, teman-teman Cawas yang saya hormati. Izinkan saya untuk melaporkan seluruh pelaksanaan rencana tindak lanjut program pengawasan yang selama ini saya tekuni selama 38 hari. Pak, sudah. Sebelum saya menyampaikan rencana kegiatan, saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada dua tokoh ini, khususnya tokoh Bapak Thomas. Terima kasih karena memberikan betul-betul peneguhan yang luar biasa. Karena kasus saya mungkin lebih berat dari Pak Perdi, makanya Pak Perdi biasa saja. Amin, Dan yang amin. kedua adalah Bapak Hari Suryanto. Ini dua tokoh yang memberikan kekuatan untuk saya kembali tampil seperti ini. Adapun latar belakang yang pertama adalah pendidikan adalah usaha sadar yang berencana dalam membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Kehadiran sumber daya manusia berkualitas tentunya diharapkan hadir peran serta dari seluruh komponen bangsa. Dan salah satunya adalah peran kita sebagai pengawas. Sedemikian pentingnya peran pengawas di dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pemerintah mengucurkan begitu banyak peraturan yang tentunya untuk menjadi payung hukum dalam proses pekerjaan sebagai pengawas dan memberikan dukungan kapasitas di dalam kerangka membantu warga sekolah dalam kerangka mencapai proses pembelajaran yang bermutu. Ini dasar hukumnya saya tidak perlu sampaikan. Yang pertama Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas dan seterusnya. Tujuan. Adapun tujuan yang pertama adalah meningkatkan kemampuan calon pengawas sekolah, guru dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, untuk memperoleh data tentang pelaksanaan tugas, pokok, fungsi, dan tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Yang ketiga adalah meningkatkan kompetensi guru tentang penyusunan soal HOTS. Yang keempat, meningkatkan kompetensi calon pengawas sekolah tentang penyusunan proposal penelitian tindakan sekolah. Dan yang kelima adalah meningkatkan kompetensi calon pengawas sekolah hasil AKPK. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini, yang pertama adalah meningkatnya kemampuan calon pengawas sekolah, guru dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Data tentang pencapaian pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab kepala sekolah dan guru. Yang ketiga, meningkatnya kompetensi guru tentang penyusunan soal HOTS. Keempat, meningkatnya kompetensi calon pengawas sekolah tentang penyusunan PTS. Dan yang kelima, meningkatnya kompetensi calon pengawas sekolah sesuai hasil AKPK. Dalam kegiatan rencana tindak lanjut program pengawasan ini, saya melakukan proses pembelajaran di dua sekolah. Yang pertama adalah sekolah induk sendiri, yaitu SMA Negeri 2 Langkirembong. Lokasinya berada di Kelurahan Pau, itu sekitar 3 km dari pusat ibu kota pemerintahan Kabupaten Manggarai, tepatnya di sebuah lereng bukit mungkin sekitar 20 derajat kemiringannya, dan sangat dingin sekali. Kemudian sejarah berdirinya SMA Negeri 2 Langkirembong berdiri pada tanggal 9 November 1983 yang dulunya bernama
SMU Negeri 2 Ruteng, kemudian berubah menjadi SMA Negeri 2 Langkirebong pada tahun 2010. Kemudian sekolah ini memiliki visi misi dan tujuan sekolah, dan pencapaian standar sementara ini 4 standar nasional pencapaiannya adalah SNP, sedangkan 4 itu pencapaiannya pada SNP 4. Namun dalam bidang standar penilaian masih ada beberapa indikator yang perlu dibenahi di dalam kerangka menuju SMP. Kemudian di samping di SMA Negeri 2 Langkirebong, saya melakukan proses kegiatan yaitu di SMA Negeri 1 Langkirebong. Nah, untuk lokasi daripada sekolah ini memang tepat di pusat kota, di Kelurahan Bambuku. Berdirinya tahun 1965, pada saat itu masih serupa yayasan. Kemudian pada tahun 1978 beralih sebagai penegerian dengan nama SMA Negeri 526. Kemudian di tahun 1984 menjadi SM 2010. Minta maaf, di tahun 2010 menjadi SMA Negeri 1 Langkirebong. Kemudian memiliki visi misi dan tujuan sekolah. Pencapaian standar nasional pendidikannya pada saat ini seluruh indikator, secara umum indikator pencapaian standar nasional pendidikan semuanya meraih SNP. Namun di beberapa indikator tentu dalam standar nasional yaitu PTK dan Sarpras masih ada hal yang perlu diperbaiki untuk proses pencapaian yang lebih sempurna. Adapun kegiatan di dalam kerangka kita menyelesaikan persoalan, yang pertama adalah pembinaan guru melalui supervisi akademik, yang kedua penilaian kinerja kepala sekolah dan proses analisis penilaian kinerja guru, kemudian yang ketiga adalah pembimbingan dan pelatihan profesional guru, yang keempat proposal tindakan sekolah, yang kelima peningkatan kompetensi CAWAS berdasarkan hasil APK di sekolah magang. Saya akan sampaikan yang pertama tentang pelaksanaan supervisi akademik. Yang pertama adalah proses persiapan, tentunya yang pertama adalah melakukan sosialisasi kepada pendekatan kepada kepala sekolah, kemudian sosialisasi kepada kepala sekolah, kemudian yang ketiga pendekatan kepada guru-guru yang mau dilibatkan di dalam proses supervisi akademik, kemudian menentukan instrumen, kemudian bagaimana mekanisme pelaksanaan supervisi akademik, kemudian menentukan jadwal pelaksanaan supervisi akademik. Yang kedua, dilakukan pelaksanaan. Pada pelaksanaannya ini adalah yang pertama, saya melakukan telaah RPP, kemudian baru melakukan tahap pra-observasi, kemudian observasi kelas, dan pasca observasi. Dari pelaksanaan ini, pada pelaksanaan supervisi akademik, ada 5 guru yang saya lakukan supervisi. Dari kelima guru ini meraih predikat baik, tetapi nilainya masih pada batas minimal. Bahkan ada yang 1 orang cukup. Kemudian tindak lanjutnya, yaitu saya melakukan pembinaan setelah melakukan supervisi kelas, bahkan pembinaan ini berlanjut sampai sekarang dengan teman-teman guru saya yang saya supervisi. Pembinaan bagaimana menyusun rencana program pembelajaran yang paling tidak seluruh komponen daripada RPP ada, bagaimana antara proses pembelajaran dengan model pembelajarannya, bagaimana dengan metode pembelajarannya nambung dengan KD. Kemudian dari kesimpulan, masih dari 5 guru, masih banyak guru yang terus terang saja dalam proses pembelajarannya antara metode yang tertulis di dalam RPP tidak sama dengan pada proses pelaksanaannya.
Yang kedua, bagaimana urut-urutan daripada komponen RPP itu tidak seturut bagaimana kehendak kurikulum. Yang kedua, tujuan dan rujukan kita menentukan bagaimana model pembelajaran, apa metode pembelajaran yang harus dilakukan di dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran berjalan efektif, proses pembelajaran berjalan menyenangkan, dan proses pembelajaran sangat efisien dan membahagiakan peserta didik. Kemudian yang kelima adalah rekomendasi. Rekomendasi yang saya sampaikan adalah yang pertama, bagaimana guru terus mengasah diri, terus belajar, menggali informasi, baik secara formal maupun informal, untuk terus meningkatkan kompetensi di dalam proses pembuatan RPP. Kemudian rekomendasi berikutnya, saya mencoba mendekati kepala sekolah untuk terus menganggarkan, kemudian memfasilitasi, memaksimalkan kegiatan MGMP, kemudian memfasilitasi, menganggarkan kalau ada guru-guru yang memang ingin untuk melakukan pengembangan di luar sekolah, baik itu tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kemudian yang kedua tentang penilaian kinerja kepala sekolah. Yang pertama tentu persiapan. Persiapan yang saya lakukan adalah tentunya menghubungi kepala sekolah untuk meminta izin kapan bisa bertemu, kemudian melakukan pendekatan, sosialisasi, kemudian bagaimana kita menyampaikan instrumen yang akan kita sampaikan kepada kepala sekolah, sehingga ada satu kesepakatan, satu pemikiran, konsep dengan kepala sekolah, sehingga tidak ada hal yang saling mencurigai. Adapun dalam pelaksanaan penilaian kinerja kepala sekolah ini kami mengikutsertakan yang pertama yaitu calon pengawas sendiri, yang kedua siswa sebanyak 10 orang, kemudian guru sebanyak 10 orang, orang tua 10 orang, sementara Dudi ini berkaitan dengan anggaran dan proses pendekatan. Saya memang berkoordinasi dengan teman, kemudian membangun diskusi dan kita isi sendiri. Kesimpulannya dari proses penilaian ini, kepala sekolah penilaiannya dengan predikat amat baik. Bagi saya ada hal yang menarik di dalam penilaian kinerja kepala sekolah ini. Dari 5 unsur yang hadir, yang memberikan pendapat, itu proporsi dari pengawas itu besar sekali. Proporsi pengawas itu 70%. Dilihat dari kehadiran proporsi pengawas yang begitu besar, sesungguhnya peran pengawas sedemikian sentral. Sehingga wajar kalau kita terus meningkatkan kualitas, kapasitas, dan kompetensi kita, bagaimana memahami instrumen PKKS, dan bagaimana kita melakukan penilaian itu sendiri. Kemudian yang kedua, tindak lanjut. Setelah PKKS dilakukan, yang pertama adalah mencoba mendiskusikan ada indikator-indikator mungkin yang belum meraih predikat maksimal untuk diidentifikasi, kemudian diharapkan untuk kepada kepala sekolah untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan pengembangan. Kemudian rekomendasinya tentu kita menyarankan pada kepala sekolah untuk terus menggali informasi, menggali sumber, sehingga terbentuk peningkatan kompetensi yang lebih baik, kemudian melakukan pengembangan mungkin di luar sekolah, baik diklat maupun non-diklat. Kemudian yang kedua adalah penilaian kinerja guru. Ada 4 unsur di sana yang harus digali dari seorang guru, yaitu adalah profesionalisme, kemudian sosial, pedagogik, dan kepribadian. Ada 10 orang guru yang kita
analisis dan hasilnya 9 guru dengan predikat baik dan 1 guru dengan predikat amat baik. Kemudian apa yang menjadi tindak lanjutnya? Saya menginginkan bahwa hasil PKG ini ada kekaitannya dengan bagaimana memposisikan guru untuk diberikan tugas tambahan. Kadang kinerja bagus, tetapi dia hanya menjadi penonton di sekolah. Kinerjanya jelek, hanya karena keterkaitan dengan kepala sekolah, menjadi orang nomor 1. Jadi sehingga PKG ini betul-betul dimanfaatkan sebagai bagaimana kita memposisikan orang, memberikan kepada guru pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Kemudian PKG ini juga penting menjadi ukuran bahwa di dalam pengembangan karir seseorang. Pengembangan karir terutama. Selama ini memang rekrutmen kepala sekolah seharusnya dari proporsi 70% pengawas di sana banyak mendengar dari pengawas, kemudian baru direkomendasikan. Tetapi memang seperti yang saya sampaikan tadi sama Pak Perdi, kita memang punya urat tangan yang sama, sehingga tidak perlu risau. PKG ini mestinya menjadi dasar di dalam pengembangan karir kepala sekolah, kemudian karir kepengawasan. Kemudian pelaksanaan bimbingan dan latihan profesional guru. Adapun judul yang dibangun adalah meningkatkan potensi guru dalam menyusun soal HOT. Saya kira penyusunan soal ini adalah bukan barang baru buat guru, sehingga orang menganggap ini adalah persoalan basi, tetapi ketika kompleksitas persoalan di dunia ini, kemudian dengan perkembangan perubahan-perubahan teknologi dan sebagainya, tentunya kita harus melakukan perubahan-perubahan yang signifikan juga untuk menjawab persoalan di masyarakat, persoalan di begitu kompleksitasnya persoalan bangsa dan negara maupun secara global. Adapun persiapan yang pertama yang dilakukan adalah sosialisasi dan pendekatan kepada kepala sekolah maupun guru, kemudian maksud dan tujuannya seperti apa, waktunya seperti apa, kemudian instrumen pendukungnya seperti apa, kemudian saya juga membuat buku panduan untuk membantu proses pelaksanaan BIMLAT ini terarah dan terukur dan lancar tentunya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengaturan ruang. Baru di tahap pelaksanaan, yaitu tahap pelaksanaan yang pertama adalah pembukaan sendiri dari kepala sekolah, kemudian yang kedua adalah proses pemaparan. Pemaparan ini ada empat tema saat itu. Yang pertama saya masukkan pemaparan tentang bagaimana kita menyusun RPP yang baik. Karena ini umum untuk menjawab kegiatan supervisi kelas. Kemudian baru yang tema kedua tentang penyusunan soal HOT. Kemudian yang kedua proses RPP yang kecakapan abad 21 dan bagaimana penyusunan soal mempergunakan platform Google Form. Kemudian tindak lanjutnya adalah dalam proses pelaksanaan ada setelah pemaparan, kemudian dilakukan dengan diskusi, kemudian dialog, kemudian dengan proses perakitan soal, praktik. Tindak lanjutnya adalah kita mencoba menganalisa, kemudian menelaah dari soal-soal yang guru rakit, dan hasilnya adalah hampir 90% guru dapat memberikan jawaban tentang bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kompetensinya tentang soal HOT. Rekomendasinya adalah yang pertama adalah kita mau kompetensi yang ada ini harus diimplementasikan di dalam proses pembelajaran, penilaian ini terus diimplementasikan di dalam penilaian di sekolah. Yang kedua, disampaikan kepada guru untuk terus membangun komitmen bahwa prosedur penyusunan soal itu mestinya terarah dari kisi-kisi, kemudian kartu soal, baru soalnya dan bagaimana kunci soalnya dan sebagainya secara runut sehingga kita terbiasa. Kemudian yang ketiga juga kita memberikan rekomendasi kepada sekolah untuk terus memaksimalkan MGMP yang di sekolah
untuk dalam kegiatan-kegiatan bagaimana peningkatan proses pembuatan perangkat pembelajaran. Kemudian juga merekomendasikan pada kepala sekolah untuk coba berkolaborasi dengan sesama sekolah maupun lembaga lain untuk hadir di sekolah, memberikan penguatan, memberikan pencerahan bagaimana kita menyusun, kemudian merencanakan pembelajaran, dan bagaimana kita memberikan menyusun penilaian yang tentunya membuat proses penilaian ini menjadi lebih baik, proses penilaian ini dapat dipertanggungjawabkan dan bermartabat. Kemudian yang berikutnya adalah penyusunan PTS. PTS yang saya bangun adalah meningkatkan kompetensi guru sekecamatan Langkirembong tentang penyusunan soal HOT. Bab 1 berisi tentang latar belakang. Latar belakang yang saya bangun, yang saya tampilkan adalah adanya kesenjangan antara standar nasional, pencapaian standar nasional pendidikan yang saya rekam dari rapor mutu di sekolah, sementara realitasnya adalah masih banyak peserta didik memiliki hasil ujian yang jauh dari harapan. Bahkan di sekolah saya hampir 2 hari saya mencoba untuk menganalisa tentang hasil nilai ujian sekolah. Kebetulan saya adalah bidang kurikulumnya, itu selama 4 tahun berturut-turut cenderung tetap. Memang bukanlah satu-satunya persoalan di penyusunan soal, tetapi mungkin banyak, ini adalah salah satu dari komponen yang memberikan kontribusi terhadap pencapaian yang kurang sempurna. Kemudian di rumusan masalah bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kompetensi guru sekecamatan Langkirembong tentang penyusunan soal HOT. Kemudian tujuannya tentu untuk meningkatnya kemampuan guru di dalam kompetensi penyusunan soal HOT. Kemudian bagaimana guru untuk memiliki komitmen terus di dalam proses penilaian tetap mempergunakan soal HOT. Kemudian yang ketiga, manfaatnya tentunya bermanfaat buat saya sebagai calon kepala sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang penyusunan soal HOT, di samping untuk guru, di samping untuk siswa maupun sekolah di dalam menentukan meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian di kajian pustaka, yaitu tentang teori-teori yang tersusun atau teori-teori yang ada di dalam jurnal maupun makalah yang berisikan tentang hal yang sama tentang peningkatan kompetensi guru di dalam tampilkan ada di hyperlinknya. Kemudian yang ketiga adalah bab ketiga, yaitu minta maaf di sana ada bab 3 adalah metode penelitian. Metode penelitiannya adalah tentang subjeknya adalah guru, kemudian lokasinya nanti di SMA Negeri 2 Langkirembong, kemudian subjeknya guru-guru bukan di SMA 2 Langkirembong. Saya coba berkolaborasi dengan SMA Negeri 1 Langkirembong, kemudian dengan SMA Widya Bakti, kebetulan kepala sekolahnya begitu dekat dan kenal dekat dengan saya. Kemudian bagaimana teknik analisa data, pengumpulan datanya adalah dengan metode wawancara, observasi maupun studi dokumen. Kemudian teknik analisa datanya adalah mempermudah deskripsi komparatif, di mana kita membandingkan bagaimana tes yang dihasilkan guru sebelum dan sesudah pembimbingan. Kemudian ada daftar pustaka. Kemudian yang berikutnya, yang kelima adalah kegiatan dalam rangka peningkatan kompetensi calon pengawas sekolah hasil AKPK. Sesungguhnya dari hasil AKPK
yang terkecil, yang terendah untuk saya adalah bidang penelitian dan pengembangan. Tetapi karena susah untuk menemukan narasumber tempat untuk mencari menggali data, saat kemudian sudah sepakat untuk mengambil tentang kompetensi manajerial. Adapun persiapan yang saya lakukan, yang pertama tentunya adalah tetap untuk melakukan pendekatan dengan kepala sekolah, sosialisasi dengan kepala sekolah, sehingga tidak ada miskomunikasi, tidak ada saling mencurigai di antara calon pengawas maupun kepala sekolah. Kemudian instrumennya apa saja yang diperlukan, kemudian apa saja yang mau ditingkatkan, indikator-indikator apa saja yang mau ditingkatkan. Kemudian pada saat pelaksanaan, saya memang langsung turun ke SMA Negeri 1 Langki Rembong untuk meningkatkan kompetensi manajerial yang menjadi persoalan dalam diri saya. Memang dengan mampu menggunakan pendekatan yaitu dengan metode wawancara. Saya mencoba berdiskusi dengan kepala sekolah, kemudian menyampaikan indikator-indikator yang harus saya bangun, kemudian yang harus saya tingkatkan, dan kepala sekolah memberikan solusi sehingga pengetahuan saya tentang manajerial tentunya lebih baik dan dapat diaplikasikan di dalam proses pekerjaan saya ke depannya setelah menjadi pengawas. Dan hasilnya tentu saya mendapatkan hasil ya lumayan dari Bapak Kepala Sekolah ini, baik dengan walaupun dengan nilai yang sangat minimal. Kemudian kesimpulan dari seluruh proses kegiatan ini yang pertama adalah meningkatnya kemampuan calon pengawas sekolah, guru dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua, penilaian kinerja kepala sekolah tentunya menggambarkan pencapaian terhadap pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab kepala sekolah. Kemudian penilaian kinerja guru memberi petunjuk tingkat ketercapaian guru dalam mengembangkan kompetensinya. Kemudian soal HOTS dapat meningkatkan kualitas penilaian, pembelajaran, dan tentunya peserta didik, dan akhirnya bermuara pada mutu lulusan. Yang kelima adalah meningkatnya kompetensi calon pengawas sekolah di dalam proses penyusunan PTS. Dan yang keenam, hasil AKPK tentunya dapat menggambarkan sejauh mana kompetensi calon pengawas sekolah, dan selanjutnya ini direfleksi, kemudian dicari jalan keluarnya untuk ditingkatkan dan dikembangkan. Kemudian rekomendasi. Yang pertama, supervisi akademik hendaknya dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan oleh kepala sekolah maupun kepala sekolah sendiri menunjuk guru yang senior, kemudian yang dilakukan juga oleh pengawas sekolah. Kemudian yang kedua, penilaian kinerja kepala sekolah dijadikan acuan dalam pengembangan karir. Kemudian dibagikan acuan juga untuk meningkatkan kinerja kepala sekolah di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang ketiga, penilaian kinerja guru digunakan sebagai acuan dalam pemberian tugas tambahan, pembelajaran, penghargaan, serta peningkatan karir guru. Yang keempat adalah memfasilitasi dan memaksimalkan pelaksanaan MGMP tingkat sekolah maupun tingkat MKKS. Yang kelima, calon pengawas sekolah mestinya terus belajar dan menggali informasi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan mutu dan kualitas daripada kompetensi pengawas, calon pengawas itu sendiri. Dan yang keenam adalah guru diharapkan melakukan PTK untuk meningkatkan proses pembelajaran dan tentunya meningkatkan mutu guru itu sendiri, mutu pembelajaran, sekaligus mutu sekolah, dan mutu pendidikan. Gelar karyanya ini kemudian sebelum saya menyampaikan gelar karya, saya menyampaikan selamat, terima kasih, penghargaan setinggi-tingginya untuk Bapak Thomas sekali lagi, kemudian Bapak Hari,
keluarga besar saya, kemudian ke keluarga besar SMA Negeri 1 Langkirembong, keluarga besar SMA 2 Langkirembong, dan seluruh rekan-rekan teman saya, keluarga saya di kelompok B. Terima kasih dan saya akan lanjutkan dengan video gelar karya. Ya, karena waktu kita sudah tinggal 13 menit ini. Video gelar saya. Video gelar karya. Di gelar karya. Stop share dulu Bapak Gede, baru masukin.